Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk mata kuliah praktikum peradilan semu dengan materi pendalaman terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita memahami bagaimana aspek-aspek umum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita akan sudah masuk pada aspek-aspek yang bersifat khusus. Nah, aspek-aspek yang bersifat khusus ini akan mengikuti 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada 5 hukum acara khusus yang berlaku untuk di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita mulai dengan hukum acara pengujian undang-undang. Secara konsep, pengujian undang-undang disebut juga dengan judicial review. Pengujian undang-undang ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek formil maupun aspek materialnya. Jadi undang-undang yang ada itu akan diuji dengan Undang-Undang Dasar. Apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Itu adalah konsep dari judicial review. Nah, kemudian yang disebut dengan undang-undang adalah produk hukum dari DPR dan Presiden sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar. Kemudian semua undang-undang tidak terbatas sesudah perubahan pertama Undang-Undang Dasar atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Walaupun sudah pernah diajukan, akan tetapi dengan alasan yang berbeda, maka itu tetap diperkenankan atau diperbolehkan, tidak akan di NO atau tidak dinyatakan dapat diterima. Kemudian ada konsep pemohon. Dalam hukum acara pengujian undang-undang ini dikenal istilah pemohon. Dalam perkara ini, pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, perseorangan atau kelompok, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. Ini adalah pihak-pihak yang punya legal standing, pihak-pihak yang punya kedudukan hukum sebagai pemohon. Kemudian di dalam permohonan harus memuat beberapa item sebagai berikut. Jadi isi permohonan terdiri atas identitas pemohon atau kuasanya, nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, telekom, telepon, faksimil, HP, email, dan lain sebagainya yang terkait dengan kontak person. Kemudian uraian dasar permohonan, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan. Ini saya rasa dikenal dengan konsep fundamentum petendi atau posita. Kemudian hal-hal yang dimohonkan disebut dengan petitum. Itu adalah uraian yang harus ada di dalam permohonan. Nah, di dalam hukum acara pengujian undang-undang ini akan mengikuti alur sebagaimana yang ada di slide ini. Jadi ini adalah alur yang harus dilalui ketika dalam proses pengujian undang-undang. Tahapan persidangan dalam pengujian undang-undang itu akan terdiri atas yang pertama pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini menyampaikan pokok-pokok permohonan secara lisan, terus kemudian penyampaian nasihat oleh hakim ketika itu dianggap perlu, penyampaian perbaikan oleh pemohon, penyampaian perbaikan oleh pemohon. Ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Saya rasa ini adalah konsep yang juga hampir sama dengan yang ada di dalam pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan ini terdiri atas pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat-alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan presiden dan atau pemerintah, kemudian mendengarkan keterangan DPR dan atau DPD, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan keadaan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk.
Di dalam persidangan ini juga pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kemudian alur selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dan putusan. Di dalam pengujian undang-undang ini, putusan pengujian undang-undang terdiri atas dua putusan. Yang pertama adalah putusan sela atau disebut juga dengan putusan provisi. Kemudian yang kedua adalah putusan akhir. Sedangkan diktum atau amar putusan terdiri atas yang pertama adalah tidak dapat diterimanya suatu permohonan atau DNO. Kemudian ditolaknya suatu permohonan, dikabulkannya suatu permohonan, apakah itu dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian. Kemudian dimungkinkan ada konstitusional bersyarat, ya konstitusional bersyarat. Jadi dimaknai itu konstitusional asalkan, nah itu disebut dengan konstitusional bersyarat. Tidak konstitusional bersyarat, penundaan pembelakuan putusan, perumusan norma dalam putusan. Ini yang disebut dengan pembentuk undang-undang negatif, ya. Perumusan norma dalam putusan. Itu teman-teman untuk hukum acara pengujian undang-undang. Selanjutnya kita akan beranjak pada hukum acara sengketa konstitusional antar lembaga negara. Di dalam perkara ini kita akan mulai dengan konsep dasar. Jadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Objek sengketa di dalam perkara ini adalah atau objektum litisnya adalah kewenangan konstitusional. Berarti lembaga negara itu kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tidak semua lembaga negara. Jadi hanya terfokus pada lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan subjek sengketanya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga tersebut adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak terkait dengan sengketa teknis peradilan. Jadi Mahkamah Agung dalam perkara SKPL ini tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam sengketa teknis peradilan. Berbasis pada permohonan, nah isi permohonan akan terdiri atas identitas lembaga negara pemohon, nama dan alamat negara termohon, uraian tentang kewenangan yang dipersengketakan, kepentingan langsung pemohon, hal yang diminta untuk diputuskan. Ini terkait dengan fundamentum petendi atau dalil-dalil permohonan. Alur yang harus dilalui teman-teman, ini adalah prosedur alur yang harus dilalui di dalam proses pemeriksaan perkara SKWL di Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan perkara SKWL akan didahului dengan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini adalah memeriksa kelengkapan permohonan, penjelasan materi permohonan, memberi nasihat kepada pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atau oleh Mahkamah, mendengar keterangan termohon jika ada permohonan putusan sela, memeriksa kelengkapan alat bukti. Nah, ada hal yang menarik ya di dalam proses-proses berperkara di Mahkamah Konstitusi. Alat bukti yang diajukan itu harus disahkan oleh majelis hakim. Ini saya rasa berbeda di dalam proses-proses persidangan di pengadilan umum. Itu pengalaman empiris kami ketika beberapa kali sidang di Mahkamah Konstitusi. Alat bukti yang diajukan di hadapan mahkamah itu akan disahkan oleh mahkamah sebagai alat bukti. Kemudian pemeriksaan persidangan ini untuk memeriksa materi permohonan, mendengarkan keterangan atau tanggapan termohon, memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Ini yang barusan sudah saya singgung. Jadi ini berbeda dengan konteks di sistem peradilan yang lain. Ini pengalaman kami.
sidang di beberapa pengadilan ini membedakan sistem pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dengan di yang lainnya. Mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Nah, di dalam perkara SKWL ini terkait dengan putusan terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir bersifat final dan mengikat, yang kemungkinan substansinya adalah tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Ini terkait dengan amar putusan atau diktum putusannya. Itu terkait dengan hukum acara SKWL, teman-teman, yang menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita lanjutkan untuk hukum acara pembubaran partai politik. Secara konseptual, kewenangan yang ketiga yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyidangkan permohonan pembubaran partai politik. Dalam konsep hukum tata negara, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan sesuai dengan prinsip due process of law. Pembubaran partai politik ini dilakukan untuk melindungi demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan negara, dan ideologi. Ini adalah alasan-alasan ya di dalam proses pembubaran partai politik. Jadi partai politik itu dibubarkan karena dalam rangka untuk melindungi demokrasi, melindungi konstitusi, melindungi kedaulatan negara, dan melindungi keamanan negara dan ideologi. Payung hukum yang digunakan di dalam proses pembubaran partai politik ini adalah yang pertama dengan sendirinya adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008. Sebagai pemohon di dalam perkara pembubaran partai politik ini adalah pemerintah, yang mana dalam pemerintah ini berlaku prinsip representatif, dapat diwakili, dapat dikuasakan. Nah, pemerintah secara limitatif yang diatur di dalam PMK 12 tahun 2008 dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Jadi siapa yang kemudian dapat untuk mewakili pemerintah adalah Jaksa Agung atau menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Berbasis pada permohonan, ya, berbasis pada permohonan, karena ini ada sifat kontentiusannya, maka di dalam permohonan pembubaran partai politik ini nantinya juga selain ada pemohon, juga ada termohon. Siapa yang secara jeniusnya akan menjadi termohon? Yang menjadi termohon adalah partai politik yang diajukan pembubarannya. Jadi pemohonnya adalah pemerintah, termohonnya adalah partai politik yang akan dibubarkan. Nah, di dalam permohonan mengandung isi yang pertama adalah identitas lengkap pemohon, uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Terus kemudian alat-alat bukti yang mendukung permohonan. Jadi alat buktinya sudah ada di dalam permohonan. Nah, sedangkan yang menjadi termohon adalah partai politik yang akan dibubarkan. Nah, alasan-alasan pembubaran partai politik ini diatur di dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah partai politik itu ideologinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang keduanya adalah asasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah tujuannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang keempat programnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kelima kegiatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau 1 sampai 4 menurut pendapat saya ini sebenarnya bisa diatasi di dalam proses verifikasi sebagai partai politik oleh Menteri Hukum dan HAM. Sehingga kalau kemudian ada partai itu nyata-nyata bahwa ideologinya, asasnya, tujuannya, programnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka status badan hukum sebagai partai politik tidak bisa dikeluarkan tanpa harus mengajukan pembubaran di Mahkamah Konstitusi.
Sehingga yang sangat real yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pembubaran partai politik adalah alasan yang kelima, yakni kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena aktivitas atau kegiatan itu baru dapat kita bisa lihat ketika partai itu sudah ada. Partai itu sudah menjalankan kegiatannya, sehingga kita bisa menilai kegiatannya itu melenceng atau tidak. Nah, di dalam proses hukum acara pembubaran partai politik, teman-teman sekalian, ada limitasi waktu yang digunakan, yakni 60 hari kerja. Dengan tahapan persidangan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan, sedangkan pembuktian terdiri atas dokumen dan fakta. Putusan di dalam permohonan pembubaran partai politik ini, putusan dapat berupa yang pertama adalah ini terkait dengan amar putusan atau diktum putusan. Yang pertama adalah tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Amar putusan yang mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan, membubarkan, dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran, memerintahkan kepada pemerintah untuk menghapuskan partai politik yang dibubaran dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan mahkamah diterima, mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Nah, akibat hukum dengan adanya putusan pembubaran partai politik adalah pelarangan hak hidup partai politik. Jadi hak hidup partai politik ini konsep yang diatur di sini. Jadi hak hidup itu tidak hanya ragawi saja, tidak hanya dimiliki oleh person saja, tetapi dalam konsep pembubaran partai politik, hak hidup itu juga dimiliki oleh partai politik. Dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia